Tapi meskipun sudah berusaha keras untuk sampai di tepi jalan itu aja Wak, yang nggak ada satupun kendaraan yang mau berhenti buat nolong si Mary. Kenapa? Semua pengendara itu justru ketakutan waktu nengok Mary Wak. Mereka pikir si Mary ini hantu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini kembali lagi aku akan menemani kalian dengan membawakan sebuah kisah kriminal yang terjadi di California di tahun 1978 Wak. Kasus yang akan aku ceritakan ini adalah tindak kriminal berupa penculikan dan juga perbuatan tidak senonoh pada seorang remaja perempuan yang berusia 15 tahun waktu itu. Kasusnya memang udah lama kali Wak, dan korban dari kasus ini juga berhasil survive karena dia melakukan sebuah strategi cemerlang untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, setelah dia ini berhasil selamat, korban ini terus berupaya untuk menuntut keadilan atas semua kerugian yang dia alami. Dan berkat usaha kerasnya Wak, kasus ini pun menjadi cikal bakal diberlakukannya undang-undang baru yang menjerat semua pelaku tindak kriminal serupa dengan hukuman yang jauh lebih tinggi. Kira-kira hukuman apakah itu dan gimana kisah survive-nya korban ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini merupakan tindak kriminal yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Mary Vincent Wak, atau lebih dikenal dengan nama Mary. Mary ini diketahui lahir di Las Vegas pada tahun 1963. Ayahnya bernama Herb bekerja sebagai mekanik dan ibunya bernama Lucy bekerja sebagai bandar kasino. Nah, di mata orang-orang terdekatnya Wak, Mary ini dikenal sebagai anak yang sangat cantik. Dia ramah dan dia ini juga sangat ceria gitu loh, orangnya humble. Tapi di balik keceriaannya itu, si Mary ini menjalani kehidupan yang kurang menyenangkan karena Herb bapaknya dan juga Lucy mamanya ini atau kedua orang tuanya ini sering bertengkar Wak. Nah, pertengkaran demi pertengkaran itulah yang membuat Mary itu nggak betah ada di rumah dan mencari pelampiasan di luar, sampai akhirnya dia pun terjerumus ke sebuah circle pergaulan bebas. Sejak dia bergaul dengan circle-nya ini, Mary jadi jarang kali balik ke rumah. Dia sering bolos ke sekolah dan puncaknya ketika dia ini baru berusia 15 tahun Wak, Mary ini melarikan diri ke California bersama pacarnya yang bernama Diego. Nah, pada saat pergi ke California ini Wak, Mary sama pacarnya atau sama si Diego ini menumpang beberapa kendaraan tuh, atau dikenal dengan sebutan hitchhiking. Dan FYI, hitchhiking ini adalah sesuatu yang biasanya dilakukan di Amerika pada tahun 1960 sampai 1980-an, dimana biasanya orang-orang yang nggak punya uang akan menumpang atau menebeng Wak ke kendaraan orang-orang lain secara gratis atau cuma-cuma. Nah, itulah yang dilakukan sama mereka. Nah, setelah menumpang ke berbagai kendaraan, Mary dan juga Diego ini akhirnya sampailah itu di California kan. Tapi karena mereka ini pergi tanpa membawa bekal yang cukup Wak, sesampainya di California, Mary dan Diego ini pun menjalani hidup ini seperti seorang gelandangan, di mana setiap malam mereka ini selalu tidur di sembarang tempat, macam kadang di depan toko, di terminal, di stasiun, dan juga di tempat-tempat lainnya. Tapi walaupun hidup terlunta-lunta Wak, Mary ini justru merasa ya bahagia-bahagia aja. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mary ini mikir ya udahlah, nggak masalah lah aku hidup macam gelandangan di luar sini. Yang penting aku nggak ngelihat mama bapak aku berantem terus setiap hari. Kata dia, lebih tenang di luar dibanding dalam rumah Wak. Tapi yang namanya juga hidup di jalanan, tentu banyak hal yang terjadi di luar prediksi ya kan. Meskipun memang awalnya terlihat baik-baik saja hidup bergelandangan gini Wak, pada suatu hari Mary mulai mengalami masalah serius karena si Diego atau pacarnya ini dijebloskan ke penjara atas tuduhan menganiaya orang lain. Nah, setelah Diego ini di penjara, Mary yang kala itu masih di bawah umur ya kan, masih belasan tahun umurnya kan, merasa seolah kehilangan sandarannya. Iyalah, macam mana nggak orang kemana-mana sama si Diego terus ya kan. Lalu karena dia ini nggak bisa hidup sendirian di jalan, Mary pun berinisiatif untuk pulang ke rumah neneknya, bukan rumah orang tuanya, rumah neneknya yang juga memang tinggal di California. Mary beranggapan tinggal di rumah neneknya ini akan bisa membawa dia hidupnya lebih baik lagi lah gitu. Nah, dari situ Mary pun segera pergilah ke rumah neneknya dengan berjalan kaki. Dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam Wak, Mary ini pun akhirnya sampailah di rumah neneknya, sampai di tujuan. Di sana Mary langsung disambut dengan baik oleh neneknya dan juga sama kakeknya juga. Sambutan itulah yang akhirnya membuat Mary ini pun terharu dan dia merasa ingin tinggal lebih lama sama nenek kakeknya. Mary langsung bilang sama neneknya, "Nek,
boleh nggak kalau misalnya aku tinggal di sini terus-terusan, Nek? Aku nggak mau pulang ke rumah, mama bapak aku tuh loh sering berantem terus, aku nggak betah tinggal sama mereka. Iyalah sayang, nggak apa-apa lah Mary cucuku, tinggal di sini aja kau, selama ini juga kami kesepian, kata neneknya kayak gitu. Nah dah lah tuh kan, setelah dia diberikan izin, Mary pun mulai tinggal bersama kakek dan neneknya di California ini, Wak. Selama tinggal di sana, Mary ini ya sebenarnya ngerasa betah-betah aja, apalagi kakek sama neneknya ini juga selalu memperlakukan dia dengan sangat baik, ya kan. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama, karena pada tanggal 29 September 1978 Mary memutuskan untuk balik ke Los Angeles, gara-gara dia ini juga rindu juga sama orang tuanya, Wak. Dan entah apa alasannya, Wak, ya, pada saat itu si Mary ini malah perginya nggak pamit, dia pergi diam-diam, dia nggak pamit ke kakek dan neneknya. Dan siapa sangka kepergian secara diam-diam itulah yang menjadi awal mula terjadinya petaka mengerikan pada Mary di kasus ini. Gara-gara itu apa yang terjadi? Masuk. Nah jadi, Wak, setelah meninggalkan rumah neneknya, Mary ini berusaha untuk memberhentikan kendaraan untuk menumpang, ya kan, macam sebelumnya lah, biar dia ini bisa sampai ke ke LA. Sama kayak waktu dia berangkat dari LA ke California itu. Nah pas dia lagi berusaha memberhentikan mobil, Mary ini melihat ada dua orang wanita yang juga lagi nyari tumpangan, Wak, sama kayak dia. Hal itu kan memang biasa di tahun-tahun itu kan. Nah dah Mary pun kemudian mendekatilah kedua cewek ini, langsung nanya, kalian lagi nyari tumpangan juga ya? Kalian mau pergi kemana? Aku nih mau ke LA, kata si Mary. Sama kami juga mau ke LA. Ya udah kalau gitu kita carinya bareng-bareng aja lah yuk, kata si kawan berdua ini. Boleh ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita cari bertiga dapatnya lebih cepat tumpangannya, kata si Mary kayak gitu. Dah mereka bertiga pun berusaha untuk memberhentikan mobil bersama-sama. Tapi dari sekian banyaknya kendaraan yang mereka berhentikan, Wak, tidak ada satupun kendaraan yang bersedia menumpangi mereka. Gak mau nyerah di situ aja, mereka pun kembali berusaha lagi menyetop kendaraan kayak gitu kan yang lewat situ, sampai akhirnya adalah sebuah van warna biru muda yang tiba-tiba berhenti depan mereka. Mary lalu mendekati si van itu, langsung diketok jendelanya. Pak, misi Pak, gitu kan. Setelah jendela itu dibuka, Mary melihat ada laki-laki paruh baya, waktu itu umurnya sekitar 50-an tahun, yang berkendara sendirian tanpa membawa penumpang. Langsunglah Mary bilang, Bapak permisi, kami bertiga boleh numpang Pak di mobil Bapak, Pak? Kami mau ke LA. Dari tadi loh Pak, kami belum dapat tumpangan, boleh Pak ya? Kami udah capek ini Pak, gitu katanya gitu kan. Nah, mendengar pertanyaan dari si Mary itu, Wak, laki-laki itu cuman diam aja sambil dia memperhatikan Mary dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di screeningnya si Mary, ya kan. Nah gak lama kemudian laki-laki ini ngomong, yang boleh numpang di mobil aku cuman kau aja, dua kawanmu nggak boleh, kata gitu. Loh kenapa nggak boleh Pak? Bukannya kursi penumpang belakang juga masih kosong, masa kawan-kawan saya nggak boleh ikutan Pak? Nggak boleh, nggak. Yang boleh numpang di sini cuman kau aja, kalau kau nggak mau juga nggak apa-apa, kata si bapak itu. Nah bersamaan dengan itu, dua cewek temannya si Mary yang baru kenal tadi langsung mencium adanya ketidakberesan, Wak. Mereka langsung bilang, Mer, jangan lagi Mer, perasaan kami nggak enak, padahal mobilnya lo masih kosong, tapi kenapa cuman kau aja yang boleh numpang? Udahlah mending kau batalin aja lah, jangan kau naik lagi mobil itu, khawatir kami kok kenapa-napa, kata mereka berdua, Wak. Nah perkataan kedua temannya ini sempat bikin si Mary ini ragu untuk mengiyakan ajakan dari si laki-laki itu. Tapi gara-gara waktu itu Mary ini memang pengen kali cepat balik ke LA, Wak, Mary pun memilih untuk mengabaikan nasihat dua teman barunya. Nah itu perasaan kalian aja tuh, bapak ini kelihatannya baik-baik aja kok, nggak kelihatan macam orang jahat, cobalah kalian tengok. Udahlah ya, aku mohon maaf lah ya, aku naik aja di sini, dia cuma mau sama aku nggak bisa bareng sama kalian, nggak apa-apa ya we, kata gitu. Nah udah, kira kawannya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah ya kan. Toh memang pada kenyataannya cuma Mary yang diperbolehkan gitu, mereka nggak bisa maksa. Udah lah tuh, akhirnya setelah dia naik ke atas mobil, Mary dan juga laki-laki itu pun langsung tancap gas menuju ke LA. Tinggallah dua bekawan ini, Wak. Pergilah si Mary sama si bapak itu. Selama di perjalanan, Wak, mereka mengobrol tentang latar belakang masing-masing. Nah dari situ si Mary ini baru tahu kalau si laki-laki itu namanya Lawrence Singleton. Nah di depan Mary, Lawrence ini mengaku sebagai mantan tentara Amerika yang pernah ditugaskan untuk berperang di Korea Selatan katanya. Lawrence ini juga pernah bilang kalau dia ini sudah menikah 2 kali tapi udah bercerai dengan kedua istrinya ini juga. Dari pernikahannya, Lawrence bilang kalau dia ini punya 2 anak perempuan yang usianya sebaya sama si Mary, itu kata dia. Nah semua informasi yang diceritakan sama si Lawrence ini, Wak, membuat si Mary ini ngerasa agak tenang dikit tanpa ada sesuatu yang harus dia khawatirkan. Mary mikir, oh orang si bapak ini juga punya anak seumuran aku kok, nggak mungkin lah ini tega ngapa-ngapain aku, nggak mungkin juga dia punya niat jahat sama aku, pasti dia kepikiran juga kok sama anaknya, pikir si Mary kayak gitu. Dah
Setelah berbasa-basi, Mary pun tiba-tiba ngantuk, Wak. Dia minta izin lah sama si Lawrence buat tidur bentar, Pak. Saya ngantuk, saya tidur bentar, Pak. Ya, ya tidurlah gitu. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana, Wak. Mary bisa tidur dengan nyenyak sampai akhirnya dia terbangun. Nah, pas dia kebangun ini, Mary baru notice kalau Lawrence ini membawa mobilnya bukan ke arah LA, Wak, tapi ke arah Nevada. Kok ke arah Nevada nih? Nah, sadar ada yang nggak beres, dia langsung bilang lah sama si bapak, Pak, jalannya kayak salah lah, Pak. Ini bukan ke LA, ini jalan bukan Nevada nih. Dapat putar balik, Pak. Saya mau pulang ke LA, saya nggak mau pulang telat, katanya. Salah ya? Salah jalan kita ya, maaf ya, saya nggak fokus. Ya udahlah, saya putar balik dulu sekarang, kata Lawrence. Betulan, Wak, dia putar balik tuh. Dan Lawrence pun kembali mengendarai mobilnya menuju ke arah yang benar, yaitu ke arah ke LA. Tenanglah si Mary di situ kan. Tapi lagi-lagi ketenangan itu malah terusik lagi ketika beberapa saat kemudian, mohon maaf, Lawrence ini mengelus-ngelus lehernya Mary. Dielusnya sekali, dielusnya 2 kali. Risih lah si Mary gitu kan, ditepis sama si Mary ya kan. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, ditepis aja kayak gitu. Lawrence pun nggak ngomong apa-apa, Wak. Walaupun waktu itu si Mary nggak protes gitu ya, dalam hatinya si Mary ngebatin mungkin bapak itu cuma iseng aja, nggak ada maksud apa-apa nih pasti gitu. Tapi beberapa saat kemudian, Wak, Lawrence kembali disentuhnya Mary, dan kali ini bukan leher yang disentuhnya, pahanya si Mary disentuh sama dia, elus-elus pelan gitu. Di titik ini perasaan Mary makin gak enak lagi. Di sepanjang jalan Mary ini bertekad, udah aku gak mau tidur karena aku takut Lawrence ini bakal ngelakuin sesuatu yang gak baik. Ini pasti udah apa nih kayak gitulah kan, udah mulai ada yang gak beres lah gitu di situ. Nah, setelah memasang alarm siaga di situ, Wak, Mary pun tanpa sengaja melemparkan pandangannya keluar jendela. Nah, pas dia ngelihat keluar, Mary baru sadar kalau si Lawrence ini membelokkan mobilnya ke sebuah jalanan sepi yang penuh dengan pepohonan rimbun. Dan parahnya lagi, itu udah malam nih, Wak, ya. Pada saat itu jalan itu juga nggak ada penerangan sama sekali. Pokoknya jalan itu betulan gelap, sunyi, sepi, nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Di momen itu paniklah si Mary ini kan. Di situ juga Mary udah merencanakan untuk kabur, Wak. Tapi sebelum rencana itu terlaksana, Mary notice bahwa tali sepatunya itu udah nggak terikat rapi. Nah, khawatir rencana kaburnya itu terganggu gara-gara tali sepatu itu, Mary pun membungkukkanlah badannya. Dia mau mengikat tali sepatu, mau standby deh ini kan. Nah, pas si Mary lagi ngebungkuk, Wak, di situ Lawrence tiba-tiba ngomong, "Mary, mobilnya aku berhentiin bentar ya, aku kebelet pipis," kata. "Oh ya, Pak, nggak apa-apa, Pak, pipislah dulu," kata kayak gitu. Nah, berhenti si Lawrence, keluar dia dari mobil. Nah, waktu itu Mary mau ngambil kesempatan nih, Wak, ngambil kesempatan untuk kabur, yang udah mau siap-siap nih dia kabur. Tapi sebelum si Mary itu betul-betul beraksi, upayanya gagal total, Wak, karena tidak lama dari situ Lawrence ini tiba-tiba langsung diantamnya kepala si Mary itu pakai palu. Langsung pingsan si Mary, langsung dibantai sama dia. Jadi tanpa Mary ketahui, Wak, Lawrence ini betulan dia nggak pipis. Lawrence itu malah berjalan memutar, dia ke arah jendela samping tuh, diambilnya palu, dilumpuhkan ya si Mary. Nah, setelah Mary ini berhasil dilumpuhkan, Lawrence pun langsung melepas semua pakaiannya si Mary dan diikatnya kaki sama tangannya si Mary ini pakai tali, Wak. Gak cukup sampai di situ aja. Di saat Mary ini belum sadar, Lawrence berkali-kali memperkaosi Mary, berkali-kali, Wak, ya. Nah, terus selang beberapa jam kemudian, pada saat dia ini lagi dilecehnya sama si Lawrence itu, Mary terbangun. Nah, nengok dirinya lagi digitukan sama si Lawrence, apa nggak langsung minta tolong lah si Mary itu kan. Tapi karena jalan itu macam gue bilang tadi, jalanannya sepi, nggak ada orang yang lewat juga, jadi nggak ada yang bisa bantuin si Mary, Wak. Cuman Mary nggak nyerah di situ aja. Mary berusaha berontak-berontak lagi untuk bisa melepaskan ikatan tali yang membelenggu kaki sama tangannya itu kan, Wak. Tapi karena Lawrence itu mengikat Mary dengan sangat kencang, sangat kuat, sangat rapat kali lah kan, upaya itu tentunya berakhir sia-sia. Di titik ini Mary hanya bisa menangis sambil dia memohon kepada Lawrence, "Tolonglah, Pak, lepaskan aku, Pak. Saya nggak bakal laporin Bapak ke polisi, saya janji, Pak. Tapi tolong, Pak, lepasin saya mau pulang." Tapi setelah mendengar permohonan Mary, Wak, Lawrence ini justru kembali lagi dilecehkannya lagi si Mary sepanjang malam itu sampai pagi, Wak. Sampai pagi, bayangkan sama kalian. Keesokan harinya Lawrence pun langsung memindahkan Mary dari kursi pengemudi ke kursi penumpang. Dan entah karena alasan apa, Wak, Lawrence dibukanya ikatan yang ada di tangannya si Mary itu, ikatan tangan sama kakinya dibuka sama dia. Nah, di sisi lain karena khawatir dilecehin lagi, Mary pun balik lagi mohon lah dia sama si Lawrence, "Pak, udah cukup, Pak, cukup lecehin saya, Pak. Bapak udah lecehin saya semalaman, sekarang Bapak tolong lepasin saya," katanya. "Oh, kau mau dibebasin? Ya udah, aku turutin maumu, tapi tunggu bentar ya, tunggu sini dulu," kata dia kayak gitu kan, Pak. Lawrence kemudian pergi dia ke kursi driver untuk mengambil sebuah kotak yang berisi kapak.
Wah, terus dia balik lagi ke kursi yang ditumpangi sama si Mary, balik lagi dia ke belakang. Dan kalian tahu diapainnya kapak tuh sama siapa? Sama si Mary. Lawrence dengan kejamnya memakai kapak itu untuk dipotong tangan kirinya si Mary sampai putus. Langsung Mary sadar nih Wak ya. Darah segar pula langsung mengucur keluar di tangannya si Mary itu. Mary apa nggak menangis ke saya? Maaf tuh. Kalian bayangin lah Wak, hidup-hidup dipisahkan ya tangannya tuh. Tapi lagi-lagi bukan yang rasa kasihan sama si Mary Wak. Kali ini Lawrence itu kembali mengayunkan kapak ya. Dipotong tangan kanannya Mary. Sas! Tapi di sini agak aneh Wak. Meskipun udah berkali-kali kena kapak nih ya, tangan kanannya si Mary itu nggak terluka, nggak sampai putus gitu loh maksudnya. Macam tangan kiri kan langsung putus tuh, dia nggak, tangan kanan nggak. Melihat usahanya nggak berhasil, Lawrence balik lagi diayunkan yang kapak 4 kali Wak. Tang. Hidup Mary digitukan Wak. Sampai betulan terpotong itu lengannya si Mary. Jadi sampai sini Wak, kedua tangan Mary ini udah dipotong hidup-hidup, udah putus dua tangannya. Dan asal kalian tahu, pada saat kejahatan ini terjadi, macam aku bilang ya, Mary dalam keadaan sadar, dia nggak ada pengaruh obat bius sedikit pun. Dan saking banyaknya darah yang mengucur dari tangannya Mary ini Wak, Mary pun makin lemas dan akhirnya hilang kesadaran dalam kondisi bersimbah cairan merah. Melihat Mary yang sudah tidak sadarkan diri, Lawrence pun langsung memeriksa Mary dan ternyata Mary sudah tidak bernapas Wak. Nah, khawatir aksi jahatnya itu ketahuan, Lawrence ini pun langsung menurunkan Mary dari mobil, diseretnya lah sejauh kurang lebih 30 meter lah gitu kan ke tepi jalan. Nah, dari jalan itu Lawrence pun langsung kemudian membuang mayatnya Mary ini ke sebuah got berlumpur yang berada 10 meter di bawahnya. Langsung dicampain si Mary. Nah, setelah membuang tubuhnya Mary ini Wak, Lawrence pun balik lagi ke mobil, langsung tancap gas. Dia meninggalkan area itu dengan tersenyum puas. Nggak ada orang yang tahu perbuatan aku kalau Mary sudah mati, kata dia kayak gitu. Aku yakin sampai sini kalian pasti mikir si Mary udah tewas kan, udah meninggal ya kan, dengan cara yang seperti itu pasti udah meninggal itu dia gitu kan, pasti mikirnya gitu. Tapi enggak Wak. Ajaibnya, tanpa Lawrence ketahui, setelah dibuang ke got itu, Mary ini ternyata masih hidup ya, masih hidup. Dan plot twistnya lagi, Mary ini memang berpura-pura meninggal supaya dia itu bisa terbebas dari kekejaman si Lawrence ini. Dia pura-pura nggak bernapas gitu loh Wak. Kenapa? Karena kalau misalnya Mary ini tetap bernapas, Lawrence pasti bakal nyiksa dia sampai betulan tewas betulan ya kan. Itulah kenapa Mary ini memilih untuk berpura-pura meninggoy supaya dia tidak kehilangan nyawa. Nah, setelah situasi dirasa udah cukup aman lah itu sama si Mary menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk keluar dari got dengan kondisi kayak gitu ya. Dia ngerangkak sampailah dia tiba di tepi jalan raya nih. Dan dengan sisa tenaga yang ada, dia pun berusaha memberhentikan mobil yang lewat untuk meminta pertolongan. Tapi meskipun sudah berusaha keras untuk sampai di tepi jalan itu aja Wak, yang nggak ada satu pengendara yang mau berhenti buat nolong si Mary. Kenapa? Semua pengendara itu justru ketakutan waktu nengok Mary Wak. Mereka pikir si Mary ini hantu. Macam mana enggak Wak? Mohon maaf nih, tubuhnya Mary telanjang, dia penuh lumpur, wajahnya berdarah-darah, kedua tangannya putus. Mungkin mereka mikir siapa ini, zombie mungkin. Udah lah kan, sampai akhirnya singkat cerita Wak, setelah berkali-kali diabaikan, akhirnya ada sebuah mobil yang berani untuk nolong si Mary ini Wak. Setelah melihat kondisinya si Mary, pengendara itu pun langsung membawa Mary ke rumah sakit untuk diobati. Nah, setibanya di rumah sakit, Mary pun langsung dijadwalkan untuk menjalani operasi berkali-kali supaya dia ini tetap bisa survive. Peristiwa naas yang menimpa Mary itu pun langsung menjadi pembicaraan yang sangat menghebohkan masyarakat Amerika kala itu Wak. Dan bersama dengan itu juga polisi langsung melakukan penyelidikan untuk bisa menangkap si pelaku biadab ini. Dan langkah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari petunjuk di sekitar lokasi Mary ditemukan Wak. Tapi karena memang lokasinya itu di tengah hutan tuh yang nggak ada CCTV ya kan, polisi juga kesulitan nih untuk melacak si pelaku. Nah, nggak menyerah di sana aja Wak, polisi pun akhirnya menemui Mary dan menanyakan informasi tentang pelaku, termasuk apa plat mobilnya, ciri-ciri fisik si pelaku kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, dari informasi itu polisi pun kemudian membuat sketsa wajah yang akhirnya disebarkan ke berbagai media yang ada di Amerika. Dan untungnya cara itu juga berbuah manis Wak, karena tidak lama setelah sketsa itu disebarkan, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. Ketangkap si Lawrence monyet nih.
Nah jadi setelah polisi menyebarkan semua sketsa wajah si pelaku ini, polisi menerima panggilan telepon dari seorang laki-laki asing. Di telepon itu si laki-laki ini bilang, "Pak polisi, kayaknya saya kenal lah sama sketsa pelaku yang Bapak sebar tuh. Dia tuh tetangga saya Pak, namanya Lawrence Singleton," kata dia kayak gitu. Yang betul kamu Bapak, Lawrence Singleton ini kok kayak gak asing ya, dia tuh bukannya mantan tentara ya, kata polisi. Polisi kenal sama dia Wak. Iya Pak, betul Pak, dia mantan tentara, dia tetangga saya, soalnya alamatnya di sini-sini nih ya Pak ya. Bapak langsung datang aja ke sana, dia ada di rumah Pak, kata si bapak ini kan. "Oh baik-baik Pak, makasih informasinya," kayak gitu kan. Nah setelah menutup telepon, polisi pun segera langsung mendatangi rumahnya Lawrence Wak. Dan setibanya di sana, polisi pun langsung menangkap Lawrence tanpa ada perlawanan sedikit pun dari si Lawrence-nya. Atas perbuatannya ini, Lawrence pun langsung dijerat dengan pasal terkait penculikan, pemerkosaan, dan juga percobaan pembunuhan. Dan setelah itu pengadilan California pun menjatuhi Lawrence hukuman penjara selama 14 tahun aja Wak. Mengetahui hal itu, Mary sebagai korban langsung protes lah di ke pengadilan kan, karena hukuman untuk Lawrence ini kok macam singkat kali Pak. Nah sayangnya protesnya Mary ini tidak didengar oleh hakim, di mana mereka tetap pada keputusan awal, yaitu menghukum Lawrence selama 14 tahun penjara aja. Pun pada kenyataannya hukuman itu juga nggak full dijalani sama si Lawrence. 14 tahun itu enggak, karena pada tahun ke-8 Lawrence dibebaskan dengan pertimbangan apa? Selalu berperilaku baik selama di penjara, itu katanya. Bebas gitu aja si Lawrence. 8 tahun ada di penjara. Umur 15 tahun tambah 8 tahun 23 tahun masih hidup siapa itu? Si Lawrence itu. Tapi apa ceritanya selesai sampai sini aja? Belum, masih panjang ceritanya. Belum. Jadi Wak, ketika si Lawrence ini sudah dibebaskan, Mary sang korban ini masih trauma berat, bahkan mengalami cacat permanen dia kan, akibat kejadian tragis yang menimpa dia, yang dilakukan sama siapa ini, sama si Lawrence. Mary yang gak terima dengan kabar bebasnya Lawrence ini pun Wak, akhirnya kembali menuntut Lawrence untuk memberikan ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar rupiah pada saat itu, diminta ganti rugi. Nah setelah melewati proses yang panjang, tuntutan Mary akhirnya dikabulkan sama hakim, boleh gitu kan. Tapi sayangnya Mary tidak pernah menerima kompensasi sepeser pun dari Lawrence, karena Lawrence mengaku, "Saya nggak punya uang Pak Hakim," katanya. Dan epicnya lagi, selain nggak bisa bayar ganti rugi Wak, si Lawrence ini juga nggak terima dengan tuntutan yang diajukan Mary, dan malah mengancam akan menghabisi nyawanya si Mary. Malah diancam siapa ini si Mary. Setelah mendapatkan ancaman itu, Mary pun diketahui beberapa kali sampai pindah tempat tinggal ya Wak, untuk bisa menghindari si Lawrence ini. Dan untungnya cara itu juga cukup efektif, karena Mary sudah tidak pernah lagi ketemu ataupun mendengar informasi tentang Lawrence. Berhasil kabur lah dia gitu kan. Waktu pun berganti sampai tahun 1990 Lawrence dikabarkan kembali terlibat kasus kriminal lagi Wak, yaitu aksi pencurian di Florida. Tapi karena nominal yang dia curi itu nggak begitu besar, cuma sekitar $10 aja, hakim hanya menjatuhi hukuman selama 2 bulan penjara aja ke si Lawrence ini. Terus setelah Lawrence itu dibebaskan Wak, Lawrence ini rupanya kembali berulah lagi, dia melakukan tindakan kriminal lagi yang juga jauh lebih parah. Di tahun 97 Wak ya, Lawrence ini dikabarkan menghabisi nyawa seorang wanita berusia 31 tahun namanya Roxanne. Nah si Roxanne ini adalah seorang PSK Wak, yang sudah beberapa kali berkencan sama si Lawrence. Memang sebenarnya hubungan keduanya tuh ya baik-baik aja gitu Wak, sampai kemudian pada suatu malam di bulan Februari tahun 1997 keduanya terlibat pertengkaran gegara si Lawrence ini nuduh si Roxanne ini udah nyuri duit dia, nyuri dompetnya. Nah di tengah panasnya cekcok itu, Lawrence tiba-tiba diambilnya lah pisau, ditusuknya lah tubuhnya si Roxanne ini berkali-kali sampai bikin Roxanne itu tewas. Nah kematian Roxanne ini pun membuat Lawrence itu kembali ditangkap lagi sama polisi untuk ketiga kalinya ya kan. Nah di sisi lain, mendengar kabar kalau si Lawrence ini ditangkap gegara dia sudah menghabisi nyawa seorang wanita, Mary langsung pergi Wak, dia ke Florida Wak. Dia dapat celah nih kan, dia langsung pergi ke Florida untuk menghadiri sidang kasus pembunuhan yang si Lawrence ini. Dan ketika sidang itu berlangsung, Mary pun melakukan sebuah strategi yang bisa aku bilang cukup cerdas untuk bisa membalas dendamnya Wak. Dimana pada saat itu Mary ini meminta izin kepada hakim untuk memberikan kesaksian atas kejahatan yang pernah dilakukan Lawrence kepada dia. Setelah diizinkan sama hakim, Mary pun langsung menceritakan pengalaman yang terjadi pada dia di tahun 1978 yang lalu. Mulai dari dia diculik, dia diperkaos, tangannya dipotong hidup-hidup, dibuang ke got, hukuman yang diterima juga tidak sebanding. Bahkan Mary ini juga bercerita,
Pak Hakim dan bapak-bapak semua yang ada di sini, saya nggak bisa kerja dengan normal, Pak. Tangan saya cacat, gegara si Lawrence ini. Dia bahkan nggak bayar ganti rugi sepeser pun loh, Pak, atas semua kesulitan yang saya alami. Pokoknya saya mau orang ini dihukum seberat-beratnya, Pak, kata Mary kayak gitu. Nah, kesaksian yang sudah disampaikan sama si Mary ini ternyata cukup dipertimbangkan oleh pengadilan Florida, Wak. Dimana pada tanggal 14 April 1998, hakim akhirnya menjatuhi Lawrence dengan hukuman mati. Belum puas di situ aja, Wak, Mary dan juga masyarakat Amerika yang lain yang juga protes ini menuntut Kongres Amerika untuk mereview dan juga memperbaharui undang-undang terkait kekerasan pada perempuan. Tuntutan itu pun akhirnya dikabulkan, di mana pihak Kongres pun akhirnya mengeluarkan undang-undang bernama UU Singleton yang salah satu poinnya berisi pelaku yang melakukan tindak pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik akan dipenjara selama setidaknya 25 tahun ya. Tapi alah, entah karena alasan apa undang-undang ini hanya berlaku di California aja, Wak, dan belum diberlakukan di wilayah-wilayah lain. Sementara itu di sisi lain, setelah dia dijatuhi hukuman mati, Lawrence pun menjalani hari-harinya di penjara sambil menunggu dia ini dieksekusi. Tapi sebelum waktunya itu datang pada tahun 2001 atau 3 tahun setelah dia ini divonis metong, Wak, Lawrence dikabarkan tewas di penjara akibat menderita kanker pada usianya yang ke-74 tahun. Dah, mati deh sekarang. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah menyedihkan dan juga mengharukan tentang Mary Vincent. Menurut informasi terbaru yang aku dapatin di internet, Wak, ya, Mary ini katanya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tony. Dia juga sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan pada saat ini Mary Vincent sudah bekerja sebagai seniman dan juga tim advokasi yang selalu memberikan motivasi kepada wanita-wanita yang pernah mengalami tindak kekerasan seperti yang dia alami dulu. Jadi bisa dibilang Mary Vincent ini sekarang sudah berdamai lah gitu dengan masa lalunya yang sangat gelap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kejadian yang menimpa Mary ini tidak terulang lagi ke depannya, Wak, ya. Waktu bawain kisah ini tuh kalian tuh pasti gak berhenti-hentinya merinding ya kan. Apalagi waktu Mary, ya Allah, tangannya dipotong sama si Lawrence. Wah, itu betul gak? Itu gak habis pikir, kok ada orang sejahat itu ya. Dari kisah ini kita lagi-lagi diingatkan untuk selalu berhati-hati dengan orang asing, Wak. Karena kita gak akan pernah tahu apa yang ada dalam hati dan juga pikiran mereka ya kan. Hati-hati ya. Dari kisah ini apalagi pelajaran yang bisa kalian ambil dan bagian mana yang bikin kalian tegang kali dengarnya, komen semua di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen doang untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.